Kak, kita coba share screen lagi. Udah berubah ya? Halo, apakah sudah berubah lagi? Share screen-nya menjadi PowerPoint? Sudah, Pak. Sudah Udah, nih. Pak. Oke, jadi materi hari ini adalah DNA sebagai materi genetik. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbicara banyak tentang DNA sebagai dasar dalam penggunaan genetik di bidang perikanan dan kelautan. Nah, sebelum kita masuk ke DNA, kita akan bicara dulu tentang ceritanya atau apa ya, ya asal usulnya kenapa sih DNA yang disebut sebagai materi genetik yang diwariskan atau diturunkan. Bukan RNA, bukan protein, ataupun bukan enzim-enzim lain. Jadi kita masuk dulu ke cerita ya. Jadi ketika dulu untuk pembuktian bahwa materi genetik itu bisa ditransformasi dan bisa pada bakteri dia bisa tertransformasi, itu percobaannya dilakukan oleh Frederick Griffith namanya. Jadi Frederick Griffith ini melakukan percobaan pada bakteri, yaitu dua jenis bakteri pada spesies yang sama tetapi pada strain yang berbeda. Mungkin sudah pernah dapat materi ini mungkin harusnya di bioteknologi, Pak Yuda. Jadi ini asal muasalnya materi genetik. Jadi pembuktian bahwa materi genetik itu ada dan bisa ditransformasi ketika dalam bakteri. Nah, Frederick Griffith ini mempunyai dua strain bakteri, yaitu strain S dan strain R. Strain S dan strain R ini memiliki dua karakteristik yang sangat berbeda atau 180 derajat berbeda sekali, kayak bawang putih dan bawang merah lah. Nah, strain S ini adalah strain yang dia karakteristiknya yang pertama adalah kalau secara morfologi, morfologi dia adalah kok tinggal ini sih. Nah, dia memiliki kapsul dari polisakarida. Tapi koloninya itu artinya ketika dia diisolasi dalam media bakteri, media spesifik dia ketika dia dikultur itu si bakteri strain S ini bakterinya dia memiliki bentuknya halus. Jadi koloninya halus, smooth, tapi dari kehalusan daripada tampilan morfologinya dia memiliki karakteristik yang sifatnya menginfeksi makhluk hidup yang terkena bakteri ini dan akan berakibat fatal pada makhluk itu. Pada studi kasusnya yang dilakukan adalah pada tikus mencit. Nah, pada mencit ini ketika dia diinfeksi oleh bakteri yang strain S ini, dia akan menyebabkan kematian. Nah, kemudian pada jenis bakteri yang sama, strain R, nah strain R ini spesiesnya sama sih, tapi dia berbeda varian aja. Dia berbeda karakteristiknya. Karakteristiknya secara morfologi dia bentuknya kasar, halus. Karena tidak memiliki kapsul polisakarida, jadi tidak ada polisakarida yang menyerubungi bagian luar tubuhnya. Nah, karakteristik yang apa namanya, yang membedakan dengan strain S ini adalah dia tidak memiliki efek patologis. Artinya ketika si tikus, hewan uji cobanya tikus ini diinfeksi menggunakan strain R ini, itu si tikus tidak akan mengalami fatal. Artinya tidak akan sakit ataupun mati. Nah, inilah percobaan dilakukan oleh Frederick Griffith dengan mencampur kedua jenis bakteri ini. Apakah dengan kedua jenis bakteri ini ketika dicampur, apakah si bakteri strain SMR ini yang sifatnya tidak fatal itu akan berubah menjadi strain S atau tidak?
Dan ketika dia berubah, berarti ada sesuatu yang ditransferkan antara bakteri S ke bakteri R tadi. Berarti ada bakteri genetik yang ditransferkan antara bakteri S ke bakteri R, yang mengakibatkan bakteri R ini berubah karakteristiknya menjadi seperti bakteri S yang bersifat fatal. Nah, yang pertama, di sini dicoba ada 4 percobaan. Yang pertama, itu tikus disuntik dengan menggunakan bakteri S. Jadi, strain S-nya itu disuntikkan kepada tikus. Kemudian tikusnya mati. Ya jelas, karena tadi karakteristik bakteri S-nya adalah fatal. Mengakibatkan fatal. Dan kemudian ketika dikultur darahnya, ditemukan bahwa ada bakteri S tersebut di dalam darah si tikus. Kemudian pada percobaan kedua, yaitu si tikus itu disuntik dengan bakteri R. Bakteri yang strainnya dia tidak berbahaya, sehingga si tikus itu tidak akan mengalami simptom ataupun akibat yang fatal sehingga dia sampai mati. Tapi ketika diisolasi darah si tikus itu kemudian diisolasi dan dikultur bakterinya, ditemukan bakteri strain R. Kemudian percobaan lainnya ketika bakteri S itu sebelum disuntikan itu di-heat atau dipanaskan sehingga bakteri S itu menjadi mati. Kemudian disuntikkan ke dalam si tikus. Itu efeknya si tikus tidak mengalami apapun. Artinya dia tetap hidup, dan ketika darahnya diisolasi atau dikultur, tidak ditemukan strain S di dalam darahnya. Artinya semua materi genetik dalam dalam bakteri S tadi itu tidak bisa menginfeksi ke tikus tadi, sehingga tikusnya tidak mengalami simptom atau gejala apapun, sehingga dia tidak ada fatality. Nah, yang menarik adalah ketika percobaan terakhir dilakukan. Percobaan terakhir dilakukan adalah percobaan terakhir dilakukan adalah ketika percobaan terakhir dilakukan adalah ketika terjadi pencampuran antara dua strain ini. Jadi pencampuran antara dua strain ini, antara strain S dengan strain R. Tetapi untuk membuktikan hal ini, kemungkinan kalau strain S-nya dalam keadaan hidup dan strain R dalam keadaan hidup juga, artinya tidak dipanaskan strain S-nya, pasti akan ada pertukaran materi genetik. Nah, yang menarik adalah ketika pada percobaan sebelumnya dilakukan pemanasan terhadap bakteri pada strain S, itu berakibat pada si tikus tidak mengalami gejala apapun dan mati. Dan hidup, artinya tidak mengalami kematian. Ada percobaan sebelumnya yang menggunakan strain S yang dipanaskan. Nah, strain S yang dipanaskan ini kemudian dicoba digabung dengan strain R yang tidak berbahaya tadi menjadi satu. Nah, dicampurkan ya. Ketika selesai dicampurkan, didiamkan, kemudian diambillah hasil percampuran dari strain S dan strain R ini, kemudian disuntikkan kepada si tikus tadi. Apa yang terjadi? Ketika disuntikkan ke tikus, ternyata tikus itu mengalami simptom atau gejala efek dari serangan seperti serangan bakteri S tadi, yang fatal tadi. Dan kemudian ketika dicoba dikultur darahnya untuk menemukan bakteri di dalam darah tersebut, ditemukan bahwa adanya bakteri strain S dan strain R di dalam darah si tikus tersebut. Nah, dari percobaan ini diketahui bahwa ketika suatu bakteri dalam spesies sama ataupun varian yang berbeda dalam spesies yang sama, ketika dia dalam kondisi mati atau unactivated, itu dia materi genetiknya masih bisa ditransferkan ke dalam bakteri jenis lain yang merupakan varian yang sama atau varian spesies yang sama tapi memiliki varian yang berbeda pada bakteri tersebut. Contohnya pada ini. Sehingga waktu itu ketika dicampurkan antara bakteri S yang mati dengan bakteri R yang hidup, terjadi percampuran, ternyata materi genetik yang terdapat pada bakteri S itu bisa ditransferkan kepada bakteri R. Akibatnya apa? Akibatnya bakteri R yang awalnya dia tidak memiliki uh, fatality terhadap si tikus atau dia memiliki tidak berbahaya untuk si tikus, itu ternyata bakteri R itu bisa berubah menjadi bakteri S karena ada transfer materi genetik dari bakteri S ke bakteri
R tadi yang merubah karakteristik bakteri R itu menjadi bakteri S. Sehingga pada saat isolasi tersebut ditemukan bakteri R. Seharusnya ketika tidak ada transfer materi genetik, bakteri S ini tidak ditemukan dalam isolasi darahnya tersebut. Karena dia sudah dimatikan seperti dalam percobaan sebelumnya. Tetapi ketika suatu bakteri ini dia mendapatkan media baru yang sejenis dengan bakteri hidup, dengan tempat hidupnya atau ruang hidupnya, dia dapat mentransferkan materi genetiknya ke bakteri yang lainnya tersebut sehingga membuat karakteristiknya. Nah, konsep-konsep ini yang disebut dengan konsep kadang-kadang rekayasa genetika. Atau ada sesuatu transfer materi genetik yang bisa berlangsung antara organisme ketika dia dalam spesies yang sama. Nah, inilah konsep transfer materi genetik yang ditemukan oleh Frederick Griffith. Jadi materi genetik itu ternyata bisa ditransferkan dari organisme mati menuju ke organisme hidup. Nah, pada saat itu si Frederick Griffith ini belum bisa menemukan sebenarnya materi genetik apa yang ditransferkan antara bakteri R tadi, bakteri S tadi menuju ke bakteri R sehingga menyebabkan si bakteri R tadi bisa memiliki karakteristik yang perubahan yang 180 derajat menjadi ke bakteri S. Itu masih pertanyaan besar bagi si Frederick Griffith tadi. Tapi Frederick Griffith ini sudah menemukan sesuatu yang menarik, bahwa bisa terjadi transfer materi genetik dalam satu sel, dalam sel yang sejenis. Nah, ini adalah percobaan pertama untuk menentukan dalam perjalanan menentukan DNA itu sebagai materi genetik yang menjadi cikal bakal penurunan karakteristik fenotip dan genotip suatu organisme. Nah, ini tadi. Jadi kalau kita lihat karakteristik apa yang diturunkan dari materi genetik ini, yang pertama fatality-nya. Si R tadi berubah menjadi fatal, bakteri yang fatal. Dan yang kedua, ditemukan koloni bakteri S yang memiliki karakteristik koloni halus. Padahal sebelumnya si R itu adalah koloni yang memiliki karakteristik kasar. Jadi secara fenotip dia menghasilkan karakteristik fenotip seperti bakteri si S. Kemudian secara genotipnya dia juga menghasilkan karakteristik bakteri seperti S yang fatal. Nah, ini yang disebut dengan transfer materi genetik dalam organisme, khususnya pada bakteri. Kemudian selanjutnya, setelah percobaan ini menemukan hal yang menarik, maka dicoba dicari lagi, kira-kira dalam sel tersebut, apa sih sebenarnya transfer dari S ke R ini, sehingga itu menyebabkan R menjadi berubah. Itu adalah dilakukan oleh percobaan Oswald Avery. Jadi dalam 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 sel itu terdapat banyak enzim-enzim amino, ada protein. Protein yang disusun oleh asam-asam amino. Kemudian asam-asam amino yang disusun oleh RNA, RNA dibawa oleh DNA. Nah, dari sekian banyak karakteristik yang terdapat dalam sel atau jenis-jenis bahan penyusun dalam sel tersebut, pasti salah satunya ini yang bisa ditransfer, yang menyebabkan si R tadi berubah menjadi S. Nah, di sini dicoba oleh Oswald Avery untuk membuktikan bahwa benarkah ini DNA yang menjadi materi genetik yang dapat ditransferkan, ataukah RNA, ataukah enzim, ataukah protein. Protein yang disusun oleh asam amino. Nah, dicobalah percobaan. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa sebelumnya ada mixture atau pencampuran antara bakteri S dan bakteri R. Yang hasilnya seharusnya ketika disuntikan, dia menyebabkan kematian dan akan ditemukan bakteri S yang seharusnya sudah mati tadi hidup lagi di dalam darahnya koloninya. Nah, ini percobaan sedikit berbeda. Jadi ketika sudah yakin bahwa ketika percampuran ini akan mengakibatkan bakteri R tadi berubah menjadi bakteri S, maka kita akan coba tambahkan beberapa enzim. Enzim-enzim lainnya yang akan menghilangkan. Di sini ada 5 percobaan, menghilangkan DNA, menghilangkan RNA, menghilangkan lipase, protein, dan lainnya. Oke, kita mulai dari bawah. Jadi dicoba dulu dari protein. Jadi ketika percampuran dua mix dari bakteri ini dicampur dengan enzim protease, artinya ketika dicampur oleh enzim protease, semua protein yang di dalam sel bakteri ini akan hilang. Nah, akan hilang artinya tidak akan ada protein lagi yang akan ditransfer dari S menuju R. Kalau kita ingin membuktikan materi genetiknya adalah protein, apakah protein sebagai materi genetik yang ditransfer? Jadi ketika dia hilang, si tikusnya harusnya hidup tetap. Nah, ketika sudah berhasil dicampur, kemudian dicampur proteinase, dan efeknya lah protein itu tidak ada sama sekali di dalam campuran sel kedua bakteri ini, kemudian disuntikan ke dalam si tikus. Hasilnya,
tikusnya ternyata tetap mati. Dan ketika dikultur darahnya, ternyata masih ditemukan bakteri S. Wah, ini menarik nih. Jadi ketika si S dan R, S yang mati dan R yang hidup dicampurkan, artinya kemudian dicampur oleh protein asal, proteinnya sudah hilang, tapi ketika disuntikan kepada si tikus, harapannya tikusnya masih hidup, ternyata si tikus mati dan bakteri S yang sudah mati tadi ternyata tetap ditemukan dalam kondisi hidup di tikus, darah tikus yang sudah mati tadi. Artinya, materi genetik yang ditransferkan itu bukan protein. Kenapa? Karena proteinnya sudah hilang sama sekali. Ketika protein itu sudah hilang, berarti tidak ada yang ditransferkan. Kalau itu protein adalah sumber materi genetik, seharusnya si tikus tetap hidup. Kemudian, percobaan kedua, ditambahkan enzim lipase untuk menghilangkan enzim-enzim yang ada di dalam sel tersebut. Sama seperti percobaan sebelumnya. Hasilnya, ternyata si tikus tetap mati. Dan strain bakteri S tetap ditemukan pada darah si tikus. Wah, ternyata bukan enzim-enzim ini yang ditransferkan dari sel bakteri S kepada sel bakteri R. Kemudian RNA, dicobakan RNA. RNA sel ditambahkan RNA sel sehingga semua RNA yang terdapat dalam sel bakteri si S itu mati atau hilang. Dan si R ternyata dicampurkan dengan si R, ternyata tikusnya tetap mati. Artinya, wah ternyata bukan RNA juga materi genetik yang ditransferkan ketika terjadi proses pencampuran tersebut. Buktinya ternyata si R yang masih hidup tadi ketika dicampur dengan si S yang sudah mati, si R tetap berubah nih. Walaupun sudah diberikan enzim RNase untuk menghilangkan RNA. Nah, ternyata bukan RNA juga nih jawabannya, sebagai materi genetiknya yang diturunkan. Kemudian dicampurkan terakhir dengan DNA sel. Nah, yang paling menarik. Ketika dicampurkan DNA sel, bakteri S yang sudah mati tadi kemudian dicampurkan DNA sel, artinya seluruh DNA dalam bakteri S tadi hilang. Kemudian dicampurkan dengan bakteri R strain yang masih hidup. Hasilnya apa? Ternyata si tikus itu hidup. Tidak seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Ketika percobaan sebelumnya semua mati dan semua pada darahnya ditemukan bakteri si S tadi. Nah, ketika pada percobaan DNA sel ini, ternyata bakteri si S tadi tidak bisa merubah, atau sel bakteri si S tadi tidak berhasil mengubah strain R tadi menjadi strain S karakteristiknya. Kenapa? Karena DNA-nya semua hilang ketika dicampurkan dengan enzim DNA sel. Dan saat itu, tidak ada materi genetik yang ditransferkan dari bakteri S menuju bakteri R yang memicu si R itu akan berubah menjadi strain S tadi. Yang berakibat si tikus menjadi mati. Nah, di sini baru ketemu jawaban. Oh, dari sekian materi genetik, dari sekian materi yang terdapat dalam sel, ternyata jawabannya yang menurunkan sifat atau perubahan sifat si bakteri R ini adalah DNA sel. Nah, ini baru ketemu jawabannya saat ini bahwa DNA adalah materi genetik yang ditransferkan pada makhluk hidup. Bukan RNA, bukan protein, bukan enzim-enzim lainnya. Nah, dari ini, dari sini, pembuktian dari percobaan Oswald Avery ini akhirnya menghasilkan satu kesimpulan yang sangat menarik tadi. Lanjutan dari percobaan daripada Frederick Griffith bahwa materi genetik itu apa sih sebenarnya yang diturunkan, cuma ditransformasikan. Percobaan ini ternyata DNA merupakan sebagai materi genetik yang ditransformasikan pada percobaan ini sehingga mengakibatkan bakteri strain strain R yang sudah mati tadi ketika dicampurkan bakteri strain S tadi, akibatnya adalah bakteri strain R itu berubah karakteristiknya menjadi bakteri strain S. Oh, ini jadi percobaan Oswald Avery ini yang membuktikan bahwa DNA adalah materi genetik di dalam sel makhluk hidup. Oke. Nah, ini dia tadi. Dicoba lagi tadi percobaan selanjutnya, versi modernnya. Jadi untuk membuktikan itu di kultur coba. Jadi
ketika masih ada perdebatan dulu ketika RNA dan DNA yang mana sebenarnya materi genetik yang ditransferkan pada percobaan Oswald Avery. Jadi sekarang lebih lebih apa ya? Lebih spesifik. Dicoba langsung tanpa disuntikan ke hewan uji. Jadi secara in vitro. Jadi bakteri strain S tadi di-treat dengan menggunakan pada percobaan pertama di-treat menggunakan RNA cell sehingga mengakibatkan semua RNA yang terdapat dalam sel bakteri S tadi hilang dan hanya tersisa DNA saja dia. Kemudian dicampurkan dengan bakteri R mixture, kemudian coba dikultur pada media agar disebut pada akhirnya dilihat bahwa ada transformance produce. Artinya bakteri S tadi tetap berubah menjadi bakteri R tadi tetap berubah menjadi bakteri S karakteristiknya. Kemudian yang percobaan kedua dicoba tadi lagi bakteri S tadi di mixture dengan DNA cell. Artinya semua DNA akan hilang total. Kemudian ditambahkan dengan bakteri R. Nah, artinya ketika DNA-nya hilang, hanya tersisa RNA-nya saja. Dicampurkan, kemudian dikultur di dalam media agar, ternyata tidak ditemukan bakteri S sama sekali di percobaan kedua ini. Nah, ini yang semakin menguatkan bahwa percobaan Oswald Avery ini membuktikan benar-benar bahwa yang ditransfer ketika terjadi percampuran ini, materi genetik, nah itu adalah yang merubah karakteristik itu adalah si bakteri pada bakteri R itu adalah si DNA. Nah, ini yang akhirnya, ternyata benar. DNA adalah sumber materi genetik dalam seluruh makhluk hidup yang akan menghasilkan karakteristik sifat fenotip dan genotip pada makhluk hidup tersebut. Apapun itu kecuali virus ya. Virus bukan makhluk hidup. Apapun itu, mau bakteri, mau mau tumbuhan, mau tanaman, DNA adalah sumber materi genetik utamanya yang mengakibatkan keluarnya karakter morfologi, karakter sifat, dan lain-lain dari setiap hewan, tumbuhan, bakteri, plankton, dan apapun itu. Oke, ini percobaan Heasley dan Marta. Jadi ini percobaan yang menggunakan virus. Jadi virus ini ternyata adalah bukan makhluk hidup. Jadi karena dia hanya punya RNA, dan yang menarik adalah virus itu kenapa bukan disebut makhluk hidup? Dalam taksonomi tidak ada genus atau apapun itu terhadap virus, yang ada hanya varian. Contohnya kayak COVID-19. COVID-19 kita tidak punya nama ilmiahnya. Sama seperti juga flu burung. Flu burung kita nggak punya nama ilmiahnya karena virus ini dia menggunakan organisme lain untuk hidup. Jadi ketika dia tidak menemukan organisme yang dia bisa tempeli untuk hidup berkembang biak, dia tidak akan hidup, dia di fase dormannya. Nah, itu yang juga terjadi pada COVID-19. Jadi, dia tidak akan bisa berpindah. Virus ini tidak akan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kecuali ada carrier yang membawanya atau pembawanya. Dan itu yang jeleknya, ketika dia memanfaatkan benda atau makhluk hidup lain untuk hidupnya, dia bisa merusak makhluk hidup lain tersebut yang dia tumpangi. Di sini percobaan ini. Jadi, dia ini menggunakan bakteri E. coli yang disuntikan dengan virus. Nah, si virus ini dia akan menyuntikkan materi genetiknya, kromosomnya di sini. Nah, kromosom dari virus ini akan merusak secara keseluruhan atau menggunakan ini materi-materi yang di dalam tubuh si E. coli tadi untuk membentuk bagian tubuh si virusnya. Ketika sudah terbentuk, dia akan hidup di dalam bakteri tersebut, si virus tersebut, dan dia akan merusaknya kemudian baru akan keluar sehingga proses perkembangbiakannya terjadi di dalam tubuh bakteri tersebut. Nah, itu juga terjadi pada virus ketika dia masuk ke tubuh kita. Dia memanfaatkan sel tubuh kita untuk hidup, berkembang biak, menjadi banyak, kemudian merusak sel, keluar melalui, kalau pada COVID-19 dia akan keluar melalui udara, yaitu melalui batuk dan lain-lain. Nah, simptomnya COVID-19 itu kan karena dia batuknya keras, sehingga dalam air liur itu akan terdapat materi virus. Nah, virus itu ketika dia menempel di tangan kita dan berbahaya ketika dia masuk ke air liur kita mendapatkan tempat yang sama,
mulai dia akan melakukan replikasi dalam sel tubuh kita, memanfaatkan sel tubuh kita untuk berkembang biak menjadi jumlahnya menjadi sangat banyak. Nah, ini yang terjadi pada virus ya. Sehingga virus itu tidak disebutkan sebagai makhluk hidup karena dia memang memanfaatkan makhluk hidup lain untuk dia hidupnya. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau materi genetik itu syaratnya seperti apa sih dalam DNA itu? Yang pertama adalah menyandi sintesis enzim dan protein. Nah, itu penting. Jadi DNA ini, bahasa-bahasa nukleotida DNA ini akan menyusun asam amino di dalam tubuh kita yang akan membentuk organ-organ tubuh kita. Dan juga akan membentuk enzim-enzim yang akan melakukan proses metabolisme di dalam tubuh kita, di dalam tubuh ikan. Nah, itu penting. Jadi, ketika kita tahu urutan DNA, kita akan tahu urutan DNA, kita akan tahu asam amino apa yang terbentuk dari urutan DNA tersebut, akibatnya akan seperti apa. Nah, dalam rekayasa genetika, itu yang akan terjadi, kita akan analisis ketika terjadi pada suatu organisme memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan organisme sejenis lainnya, apa yang berbeda dalam urutan asam aminonya tersebut. Nah, urutan asam amino itu yang akan kita bisa teliti untuk bisa melakukan rekayasa genetika di organisme lainnya. Kemudian tiga syarat materi genetik lainnya adalah mampu melakukan self-replicate, dan artinya mampu membelah diri, transform materi genetiknya tadi seperti dalam bakteri, kemudian berada dalam kromosom. Nah, berada dalam kromosom di inti sel tadi. Di nukleus tadi letak materi genetiknya, kromosomnya. Nah, itu akan lebih aman. Artinya dia akan terlindungi ketika di dalam sel. Kalau tidak dalam sel, artinya dia akan mudah hancur. Ketika mudah hancur, efeknya apa? Efeknya ketika hanya terjadi perubahan lingkungan, itu akan menyebabkan mutasi. Tapi ketika dalam sel ada hal yang melindungi terhadap perubahan lingkungan, sehingga proses mutasi menjadi lebih panjang atau menjadi lebih lama. Nah, apa yang sih dimaksud dengan DNA? Oke, teman-teman, saya ingin tahu, ini apa sih? Gambar apa sih? Struktur rumah, Pak. Satu-satu ya? Blueprint, Pak. Oke, coba angkat tangan yang itu sebentar. Siapa yang mau jawab, tolong chat dulu. Ini apa sih? Oke, Daniel David. Menurut saya itu adalah gambar struktur rumah, Pak. Oke, struktur rumah. Yang lainnya, ini apa sih? Akiko. Itu merupakan blueprint dari struktur suatu rumah, Pak. Blueprint dari struktur suatu rumah. Oke, ada yang lainnya lagi? Natasha. Merupakan denah dari rumah, Pak. Oke, denah dari rumah. Oke, semua benar jawabannya. Ini adalah blueprint, ini adalah denah dari rumah. Oke, sekarang coba kita sambungkan. Ketika kita membangun rumah, apa sih pentingnya ini? Blueprint. Apa sih pentingnya denah rumah ini? Kira-kira menurut kalian? Oke, yang lain dulu selain Daniel David. Apa ketika kita ingin membangun sesuatu, konsep rumah, konsep kafe, konsep apapun, kenapa sih kita perlu denah, sketch rumah, sketch lokasi, blueprint? Oke, Gede Arianta Wiguna. Baik, terima kasih Pak. Jadi menurut saya fungsinya itu adalah untuk membangun rumah yang sesuai dengan gambarnya itu Pak. Jadi kita bisa membangun dengan benar Pak. Oke, terima kasih Gede Arianta Wiguna. Yang lainnya silakan. Kira-kira kenapa sih blueprint ini menjadi penting dalam proses pembangunan suatu rumah? Oke, kita coba lagi satu-satu lah kalau gitu. Siapa ini? Alfani. Alfani ada? Alfani? Silakan bicara Alfani. Ada, Pak. Ya, kira-kira apa Alfani? Mungkin untuk mengurangi kesalahan, Pak. Minimalisir kesalahan. Oke.
Minimalisir kesalahan. Oke. Ajeng, coba Ajeng. Izin Pak, menurut saya agar mengetahui susunan struktur yang baik dan sesuai Pak. Terima Oke. kasih. Struktur yang baik dan sesuai. Kemudian Nabila. Izin menjawab Pak, kalau menurut saya supaya rumahnya terkonsep dan pembangunannya juga sesuai. Oke. Terima kasih ya. Jadi ini adalah ketika kita bicara tentang pembangunan, nah pembangunan suatu rumah, ini penting dalam konsep DNA untuk memahaminya. Itu penting banget kita mempunyai sketsa, kemudian memiliki blueprint. Apa sih yang membedakan sketsa dengan blueprint? Sketsa dan blueprint itu sama-sama adalah proses perencanaan. Bagaimana rumah itu akan terbentuk, bentuknya seperti apa, susunan di dalamnya seperti apa, kemudian ukurannya di masing-masing setiap ruang ataupun bentuk itu seperti apa. Nah, di sini coba kita lihat blueprint yang warna biru ini. Terlihat banget secara detail pada ukurannya, mulai dari talangnya, jendelanya, dan lain-lain. Sehingga ketika dia menjadi rumah yang diharapkan, itu sesuai dengan apa yang konsep dasarnya. Kalau bayangkan kalau kita membangun rumah tanpa menggunakan sketsa dasar seperti ini, akan terjadi banyak banget revisi di tengah jalan. Dan di akhir mungkin akan bisa hasilnya tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Nah, inilah dasar ketika kita suatu perencanaan itu terjadi atau suatu pembangunan terjadi. Nah, pada manusia, apakah blueprint itu ada? Kira-kira ada nggak? Ada nggak kira-kira blueprint, konsep blueprint pada manusia atau makhluk hidup itu? Ada Pak. Ya, Siapa ini? Akiko Pak. Oke, Akiko. Gimana Akiko? Ada. Kira-kira gimana menurut Akiko? Menurut saya konsep blueprint dari makhluk hidup itu sendiri yaitu DNA itu sendiri Pak. DNA itu sendiri. Oke. Terima kasih Akiko. Kemudian Kadek Bayu. Silakan. Halo Pak, Ya, silakan. blueprint itu kan artinya kerangka kerja untuk menyusun suatu fondasi ya. Nah, menurut saya sih manusia itu ada blueprintnya Pak. Oke, ada blueprintnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang membuat blueprint pada manusia? Siapa yang? Siapa yang membuat blueprint pada manusia kira-kira? Atau siapa yang membuat blueprint pada setiap organisme? Contohnya Pak. Menjawab Pak. Ya, silakan. Kalau nggak salah ya Pak, tadi dari video yang di YouTube itu blueprint manusia itu tercetaknya dari DNA Pak, dari keturunan. Misalnya dari DNA orang tua kita, terus jadilah kita Pak. Hasilnya. Oke. Nah, yang lainnya silakan. Kira-kira siapa yang membuat blueprint pada tubuh kalian? Pertanyaannya. Mungkin dari genetik Pak. Hah? Gimana? Silakan. Genetik. Oke, pertanyaannya siapa yang membuat kira-kira? Manusia Pak. Otak manusia. Tuhan yang Maha Esa. Benar. Otak manusia. Jadi konsep blueprint itu kalau pada arsitek, pada perencanaan bangunan, ruang itu suatu ruangan atau suatu gedung itu dibangun oleh si arsiteknya tersebut. Dia akan menggambar sesuai dengan konstruksi daripada setiap lokasinya tersebut. Nah, pada makhluk hidup, bagaimana setiap manusia itu blueprint itu bisa tercetak? Contohnya pada diri kalian sendiri. Blueprint kalian itu ya berasal dari mana? Berasal dari orang tua kalian. Nah, itu paling penting. Jadi ketika kalian ingin tahu kalian akan seperti apa di saat masa tua kalian, contohnya nih, kalian cari pacar nih ya, pacar atau pasangan hidup. Pasangan hidup, contohnya ketika kalian mau cari istri atau suami, ketika sekarang mungkin cantik banget ya, cantiknya belum tentu natural. Tapi cobalah lihat orang tuanya. Kalau ingin kalian tahu secara keseluruhan, mungkin saat ini dia kurus. Kurusnya beneran natural apa enggak?
lihat orang tuanya, kedua orang tuanya, bapak ibunya. Kalau bapak ibunya kelebihan berat badan, saat ini dia kurus, pacar kalian tinggal menunggu waktu saja. Pasti akan kelebihan berat badan. Nah, itu dia. Kemudian ketika pacar kalian itu saat ini warna kulit tubuhnya glowing banget, putih banget, coba lihatlah ibunya dulu. Karakteristik ibunya. Karakteristiknya ibunya itu, ibu dan bapaknya adalah arsitek yang membuat blueprint pada tubuh pacar atau karakteristik fenotip yang dihasilkan oleh pacar kalian atau pasangan kalian. Lihat karakteristik bapak ibunya. Nah, kalau dari bapak ibunya ketahuan, nah bapak ibunya dia agak gelap seperti saya. Tapi istri saya putih, jadi anak saya wajar putih. Kalau bapak ibunya gelap, kemudian anaknya glowing, putih banget. Nah, tinggal menunggu waktu. Kapan proses treatmentnya sudah tidak dilakukan, pasti akan kembali lagi ke asalnya. Apakah dia glowing ataukah tidak. Nah, itu jadi siapa sih arsitek dalam tubuh kalian? Arsitek dalam tubuh kalian ya kedua orang tua kalian. Nah, dari kedua orang tua kalian itu akan menurunkan materi genetik. Materi genetik apa yang diturunkan? Sehingga menjadi blueprint kehidupan kalian, sifat kalian, karakter tubuh kalian, warna kulit, warna rambut, tubuh, itu adalah ini seperti ini. Jadi ya ini blueprintnya pada manusia. Anggap seolah-olah ini adalah blueprint pada manusia. Jadi dia karakteristik tubuhnya akan terbentuk semua berdasarkan dari materi genetik yang diturunkan. Materi genetiknya adalah ini DNA atau DNA. DNA ini yang tidak akan bisa dibohongi. Apapun itu bentuknya. Jadi kalau kalian misalnya saat ini kedua orang tua kalian mungkin warna tubuhnya agak kegelapan ya. Kemudian kalian tiba-tiba putih sendiri nih. Wah, jangan negatif thinking, kalian anak tetangga atau ada sumbangan dari tetangga. Bukan seperti itu. Tetapi ada karakter di mana karakter resesifnya muncul. Sehingga ada kadang kelihatan kan orang yang albino, rambutnya putih, badannya putih, itu karakter resesifnya muncul. Nah itu. Tapi mungkin juga ada sumbangan dari tetangga yang nggak tahu juga ya. Jadi itu. Jadi ketika kalian nyari pacar, nyari istri atau calon istri, siapkan mental kalian 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan dengan melihat karakter orang tuanya. Ketika kalian tahu karakter orang tuanya, ukuran tubuhnya, warna tubuhnya, kemudian bentuk rambutnya, kemudian karakter sifatnya, ketika kalian tahu itu, nah 10-15 tahun ke depan, kalian akan melihat hal yang sama pada suami atau pada istri kalian. Nah, pasti 80% pasti akan terwarisi oleh suami dan istri kalian. Jadi itu paling gampang kalau kalian ingin mencari pendamping. Jadi kalau sekarang mungkin akan kelihatan yang bagus-bagusnya saja. Jadi jangan heran kalau di Korea, artis-artis Korea ketika saat ini dia mancung-mancung, putih-putih, ternyata anaknya belang gitu, keturunannya belang, kemudian nggak mancung, ya iya, karena karakter fenotip yang saat ini terlihat itu bukan karakter dari materi genetik yang diturunkan, tetapi karena dia mengalami operasi plastik, menyebabkan hidungnya menjadi mancung, kemudian warna tubuhnya gelap, tapi ketika anaknya lahir, tidak akan bisa dibohongi. Pasti karakternya akan mengikuti karakter dia sebelum melakukan proses operasi plastik dan lain-lain. Nah, itu tadi yang menarik. Jadi nggak heran, bukan apa-apa. Dan kalau kita melihat silsilah kita, ketika dulu, ternyata karakter DNA kita itu 98% itu mirip dengan monyet. Jadi kita berkerabat dekat dengan monyet. Sangat berkerabat dekat. Jadi 98% susunan basa nukleotida dalam DNA kita ternyata mirip dengan monyet. Tapi jangan salah, 2% itu sangat banyak sekali yang membedakan kita dengan monyet. Nah, sehingga ketika kita tracing ke belakang, ternyata manusia itu asal-usulnya adalah evolusi daripada monyet. Nah, kalau kita tracing asal-usul nenek moyang kita ternyata monyet dulu. Sehingga kita punya kemiripan genetik. Tetapi mungkin setelah mengalami proses evolusi dari proses adaptasi terhadap lingkungan dan lain-lain, kita mengalami perubahan secara tampilan morfologis, secara karakter sifat yang membedakan diri kita dengan monyet. Sehingga 2% tadi itu yang membedakan kita dengan monyet tadi. 2% itu kalau dikuantitatifkan itu cukup tinggi. Hampir sekitar 200.000 pasangan basa base pair yang berbeda kita dengan monyet. Oke. Nah ini, jadi secara genetika
produk unggul bisa dihasilkan juga dari itu, dari karakteristik ketika kita mengetahui karakteristik genetik dari setiap organisme. Contohnya nih, ini salah satunya pada ikan nila. Jadi kalau kita lihat ikan nila, namanya sama ikan nila, Oreochromis niloticus, tapi variannya banyak banget. Ada larasati, ada gift, ada best, ada nirwana, ada cengkrong, ada macam-macam. Dan dia punya karakteristik yang tubuh yang berbeda-beda dan sifat yang berbeda-beda. Dan itu adalah dikarakteristikan ketika kita membuat suatu produk unggul secara genetik. Apa sih unggul itu? Kira-kira menurut kalian? Tadi Daniel, jangan Daniel dulu, yang lain dulu. Astri ada? Ya, Pak. Apa menurut Astri definisi unggul itu? Astri? Astri mana nih? Kok nak nyaut ya lagi? Siti ada Siti? Siti Rizky? Kalau izin menjawab, Pak. Oke, siapa nih Astri ya? Oke, Iya. Astri ya. Nah, Menurut saya unggul itu berarti lebih baik, Pak. oke, unggul lebih baik. Kemudian, Terima siapa kasih. Siti? Siti. Nggih, Pak. Unggul itu apa sih menurut kamu? Mungkin unggul itu produk andalannya, Pak. Andalannya seperti kata Astri itu produk terbaik gitu. Produk terbaik. Oke, terima kasih. Claudi, ada Claudi sini. Cindy Claudia. Hadir, Pak. Oke, Cindy, apa sih menurut Cindy unggul itu? Kalau Produk menurut unggul. saya itu adalah sesuatu hal yang lebih baik daripada yang lainnya, Pak. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, kita coba cowok. Gitu, ada gitu. Gitu. Halo gitu. Tidak ada gitu. Julian Stefanus. Halo, Pak. Halo, Ya. Pak. Gitu apa gitu jawabannya? Maaf, Pak. Tadi saya jaringan saya dikit delete, Pak. Oke, apa menurut gitu unggul itu? Unggul itu menurut saya yang sudah dalam pemeliharaannya sudah terbaik, Pak. Maksudnya dia dalam pemeliharaannya teliti untuk mengurusikannya gitu, Pak. Unggul yang lebih baik lah produk ikannya, Pak. Gitu, Pak, menurut saya. Oke. Julian, apa Julian? Julian, adakah? Julian nggak ada nih ya. Kevin. Kevin. Kevin, Suara silakan. saya masuk nggak, Pak? Terima, silakan. Apa unggul itu? Unggul itu dia berbeda, dia beda, tapi dalam bedanya yang bagus gitu loh, Pak. Ya sama lah kayak yang lain jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi dalam produk
perikanan itu, unggul itu apa sih nih maksud? Unggul itu artinya karakteristik sesuatu organisme yang jauh lebih baik dari produk sebelumnya. Jadi, sehingga kenapa dalam produk perikanan itu karakteristik unggul itu pasti jadi trademark atau branding pada setiap varian. Contohnya pada nila. Ketika dia launching nila base lah lebih unggul daripada produknya. Pembandingnya siapa? Pembandingnya adalah produk sebelumnya atau varian sebelumnya. Misalnya nila base yang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, daging yang lebih tebal. Kemudian nanti akan ada nila GIF. Nila GIF itu lebih unggul lagi dibandingkan nila base. Artinya lebih unggul seperti apa? Lebih baik dari karakteristik ketubuhannya. Kalau nilai base misalnya nilai base tadi memiliki daging yang lebih tebal, kalau pada nilai GIF pertumbuhannya lebih cepat. Nah, itu yang disebut dengan unggul. Jadi unggul itu karakteristik sesuatu yang lebih baik dibandingkan produk sebelumnya atau varian sebelumnya. Sehingga secara genetik kita bisa develop ini setelah kita mengetahui dulu dari setiap karakteristik ini bagaimana kita membuat varian-varian terbarunya. Jadi tidak asal menyilangkan. Dari secara genetis tadi secara DNA itu kita bisa tahu ternyata asam amino ini yang terdapat dalam ikan ini yang berbeda dari untai, urutan basa nukleotidanya berbeda sehingga dia membentuk asam amino baru pada ikan ini yang menyebabkan dia pertumbuhannya menjadi lebih cepat atau lebih tahan penyakit atau daging lebih tebal. Nah, itu tadi blueprint yang dibawa adalah blueprint dari DNA karakter induknya. Jadi ketika kita hilangkan induk itu kita harus tahu karakteristiknya, hubungan kekerabatannya, kemudian DNA-nya seperti apa, karakteristik masing-masing induk yang kita akan silakan seperti apa, karena masing-masing induk itu akan membawa blueprint-nya masing-masing. Dan dari blueprint kedua itu karakteristik mana yang kita akan tonjolkan blueprint-nya. Sehingga harapannya si anak itu memiliki atau keturunannya dari kedua induk ikan ini memiliki karakter blueprint 80% seperti yang kita harapkan, walaupun tidak 100% ya. Tapi itu nggak semudah yang seperti dibayangkan dalam teori ini. Itu butuh waktu yang cukup panjang, proses persilangan yang cukup panjang. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Oke nih, jadi DNA itu apa sih? Jadi kita coba bicara DNA. DNA itu Watson and Crick tahun 1953 menyebutkan bahwa DNA itu seperti untai ganda. Untai ganda yang saling berikat satu dengan yang lainnya. Dan terdiri atas gula, basa, dan hidrogen. Jadi gulanya itu adalah struktur yang mengikat si basa nukleotidanya, kemudian hidrogennya itu yang mengikat antara basa satu dengan basa lainnya. Jadi gulanya itu sebagai rangkanya si basa itu menempel, yaitu basa nanti ada basa purin, ada basa pirimidin, sedangkan basanya itu tadi ada purin pirimidin, ada purin adenin, timin, guanin, sitosin, dan urasil. Kemudian kalau hidrogennya tuh nanti ikatan antara basa, misalnya adenin dan timin itu AT-nya ada 2, kemudian GC-nya, guanin dan sitosinnya ada 3 yang mengikat, karena kakinya dia punya 3. Kalau kepanjangannya, jadi kalau ditanya DNA itu apa sih? DNA itu adalah blueprint materi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Tapi kalau DNA kepanjangannya apa? DNA itu ya deoksiribonukleik acid. Jadi bedakan ya antara definisi dengan kepanjangan. Kemudian DNA itu apa sih? DNA itulah gula, basa, pentosa yang merupakan materi genetik yang diturunkan dari induk menuju ke anaknya. Nah nih, DNA itu seperti apa sih? DNA contains many genes. Jadi dalam DNA itu kita punya gen yang banyak sekali. Ya, gen yang banyak sekali yang diturunkan dari dalam satu DNA. Gennya banyak sekali. Ada DNA mitokondria yang terdiri atas CO1, CO2, cytosol, dan 12 sRNA, 16 sRNA gennya. Kemudian gen itu apa sih? Gen itu yang resep. Jadi gen yang dalam DNA yang merupakan resep yang akan membentuk protein dalam tubuhnya. Dan protein itu yang akan membentuk body part, skin, muscle, hair, ataupun lain-lain. Jadi gen dalam DNA itu yang akan menentukan, oh karakter sifat kamu akan seperti ini. Oh karakter kulit kamu akan berwarna seperti ini. Oh kamu akan cenderung jadi orang yang makan sebanyak apapun yang tetap kurus. Jadi makan banyak apapun dia bukan karena cacingan, walaupun dikasih obat cacing, buat sebanyak apapun, tapi makan apapun dia tetap akan kurus karena karakteristik genetik dari turunan orang tuanya memang kurus. Jadi mau makan sebanyak apapun bukan karena cacingannya tetap kurus. Tapi ada juga karakteristik gen yang baru nyium aroma makanan aja udah nambah 2 kilo. Nah itu nggak salah. Itu ya karena dia karakter genetiknya seperti itu.
Jadi itu yang menyebabkan dia menjadi sulit menjadi diet. Kalaupun diet mati-matian berhasil berat badannya turun, tapi ketika lengah sedikit langsung jebret naik berat badannya, nggak salah ya. Tapi karena itu disyukuri saja, karena itu karakteristik genetik yang diturunkan oleh orang tua kalian kepada diri kalian. Nah itu, jadi gen ini akan membawa resep untuk membentuk struktur asam amino, yang asam amino akan membentuk protein, dan protein ini akan membentuk body part kalian. Nah itu yang pentingnya ketika kita bicara genetik, kita harus tahu gen apa yang berperan dalam setiap DNA yang untuk apa. Artinya untuk pertumbuhan, gen apa yang kita lakukan untuk melawan penyakit, untuk kekebalan tubuh, untuk imunitas, dan lain-lain. Kemudian, selain protein are enzyme which control metabolism. Selain protein tadi juga dia ada namanya enzim yang mengontrol metabolisme dalam tubuh kalian. Jadi ada enzim-enzim yang berpengaruh yang dihasilkan dari gen tadi juga. Kemudian every living things has DNA. Jadi setiap kehidupan itu, apapun itu organisme hidup itu pasti memiliki DNA, dan dia berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun dalam spesies sama-sama kita, sama-sama saya dengan kalian, kita sama-sama Homo sapiens. Artinya dalam taksonomi kita tergolong dalam Homo sapiens. Tapi secara varian kita berbeda jauh. Nanti mungkin akan ada sekitar 0,5% sampai 0,1% yang berbeda. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu biasanya, misalnya untuk menentukan ini anak siapa, itu tes yang paling valid adalah tes DNA, karena dia nggak akan bohong. Dia akan mirip 90% atau identik 99% sampai 100% dengan siapa. Di sana yang akan menentukan. Sehingga banyak artis yang kemarin kan, yang saling ngaku ini anakmu loh, ini bukan anakmu, ya udah gampang, tes DNA aja udah keluar hasilnya. Ataupun ketika misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti korban jatuhnya pesawat sehingga body tubuhnya tidak bisa teridentifikasi lagi, sehingga untuk mengetahui ini organ tubuhnya siapa dan siapa, ya harus diambil DNA-nya kemudian dicocokkan dengan kerabat paling terdekat, anak biasanya, dengan anak ataupun dengan orang tua. Kalau dengan istri pasti berbeda jauh. Nah ini, jadi sel, di dalam sel itu ada nukleus, inti sel, di inti sel itu ada namanya kromosom. Nah kromosom ini akan terbentuk dari DNA. DNA yang berjuta-juta. Jadi kalau DNA ini dipanjangkan itu, panjangnya sekitar dia 2 meter runtai DNA ini. Nanti ada di video yang ada di Oase. Nah ini struktur DNA, jadi struktur DNA ini di atas gula, gugus fosfat, basa, dan nitrogen. Dan terdiri atas dari purimidin dan basa-basa purin dan pirimidin. Jadi purin itu adalah adenin dan guanin, kemudian dia pasti akan berpasangan dengan basa pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Adenin akan berpasangan dengan timin, kemudian guanin pasti akan berpasangan dengan sitosin. Ini nucleic acid are composed of nucleotides, jadi hampir sama seperti yang penjelasan sebelumnya. Jadi DNA itu dibentuk dari 4 different nucleotides, adenin, timin, guanin, sitosin tadi. Nah ini nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ini adalah setiap DNA terdiri atas 2 rantai nukleotida yang berpilin double helix, nanti akan bisa diperbanyak dalam proses PCR. Dalam 2 rantai atau double helix ini bisa dilepaskan menjadi single helix, kemudian akan bisa ditempelkan, kemudian menjadi banyak, sehingga dalam satu untai DNA dia akan bisa dikopi menjadi jutaan untai DNA. Itu yang penting ketika dalam konsep genetika. Ini DNA, jadi kalau DNA itu dibayangkan seperti ini, rantai yang berpilin, ini adalah adenin, timin, dia pasti adenin akan berpasangan dengan timin, karena ada ikatan hidrogennya 2, timinnya mempunyai 2 kaki hidrogen, adenin juga 2 kaki hidrogen, sehingga dia pasti akan berpasangan. Kalau sitosin dan guanin, dia punya ikatan hidrogennya 3, sehingga sitosin pasti akan berpasangan dengan guanin. Apakah mungkin terjadi salah pemasangan? Mungkin. Salah pemasangan terjadi salah pembacaan dalam proses transkripsi dan translasi DNA tadi. Itu bisa diakibatkan dalam proses mutasi, sehingga nanti ada namanya inskripsi, penyisipan, kemudian adanya delesi, penghilangan dari DNA, sehingga struktur DNA-nya menjadi berubah. Nah, itu tadi, ketika struktur DNA berubah, struktur asam aminonya juga akan berubah. Ketika struktur asam aminonya berubah, fungsi organnya berubah, fungsi enzimnya berubah. Itu yang terjadi pada makhluk hidup, sehingga
itu yang bisa dibuat karakteristiknya secara genetik untuk menghasilkan produk-produk unggul tadi. Sehingga dalam dunia perikanan tuh, dalam kerapu tuh ada namanya kerapu cantrang, kerapu cantik. Nah, itu salah satu dari proses yang dilakukan setelah mengetahui karakteristik genetiknya. Oh, kemungkinan bisa disilangkan nih, satu tahan penyakit, satu lebih cepat pertumbuhannya disilangkan untuk mendapatkan yang lebih cepat pertumbuhan dan tahan penyakit. Nah, seperti itu. Setelah mengetahui karakteristik genetiknya, baru bisa dibuat rekayasa genetiknya. Nggak mungkin kita melakukan rekayasa genetik tanpa tahu dasar konsep struktur genetik daripada organisme tersebut. Ini ikatan hidrogennya. Jadi seperti ini, kalau dalam dunia kimia saya akan menjelaskan dengan detail banget, ini kimia banget. Ini bisa kita bayangkan nanti dalam video yang sudah saya upload di Oase, nanti bisa dilihat ada 2 video atau 3 video, lupa saya, di sana untuk membayangkan secara lebih mudah lah, bagaimana sih struktur DNA itu, kemudian fungsi DNA-nya seperti apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya buka sesi diskusi, kalau ada hal yang kurang jelas terkait topik ini. Silakan ditanyakan, apapun tuh boleh, apa aja ditanyakan. Silakan. Bisa tanya secara langsung. Pak. Bisa sebentar ya, bisa bertanya secara langsung ataupun bisa secara chat melalui personal chat ataupun room chat. Silakan. Oke, tadi siapa yang sudah aktif mikrofon? Ya, saya Kadek Bayu, Pak. Yap. Saya ingin bertanya mengenai DNA sama materi genetik, Pak. Kan kalau nggak salah saya dengarnya itu DNA sebagai arsitek ya Pak, dan materi genetik itu sebagai bibitnya lah istilahnya. Nah, kalau semisalnya kita ingin produk yang bagus, otomatis kan kita harus cari bibit yang bagus alias genetiknya harus bagus. Kalau semisalnya genetiknya udah bagus, tetapi DNA-nya yang bermasalah itu, apakah dapat berpengaruh dalam menentukan produknya, Pak? Ataukah DNA itu bisa rusak, istilahnya kayak error lah gitu, bisa apa enggak ceritanya? Oke. Ada lagi, Kadek Bayu? Ya, untuk sekarang itu saja. Oke, jadi saya luruskan sedikit ya Kadek Bayu. Jadi yang disebut dengan materi genetik dalam makhluk hidup itu apa sih? Yang disebut dengan materi genetik dalam makhluk hidup itulah DNA. Jadi DNA itu materi genetik. DNA dan materi genetik itu sama. Jadi DNA itu adalah materi genetik yang diturunkan dari individu induk kepada anaknya. Kemudian yang dimaksud dengan arsitek, atau yang menurunkan blueprint itu siapa sih? Atau menurunkan DNA itu ya bapak ibunya. Itu yang saya maksud. Jadi supaya nggak keliru dulu ya. Materi genetik itu apa? Dari percobaan Watson and Crick, kemudian Frederick Griffith tadi, bukan Watson and Crick, Oswald Avery dan Frederick Griffith tadi diketahui bahwa materi genetik itu adalah DNA. Sehingga DNA merupakan cetak biru. Siapa yang membuat cetak biru itu? Yang membuat cetak biru itulah bapak ibunya atau induk ikannya. Kemudian bagaimana kita bisa mencoba supaya cetak biru itu sesuai dengan konsep yang kita harapkan? Secara morfologis kita harus tahu dulu karakter induk ikannya. Jadi kita nggak asal nyenangkan. Jadi ketika kita pelihara ikan, oh ini ada pertumbuhan cepat nih. Kita tahu dulu. Oh ini pertumbuhan cepat, yang lebih tahan penyakit. Oh ini sudah tahu nih, blueprint sudah jelas nih. Yang satu punya blueprint cepat pertumbuhannya, yang satu punya tahan penyakit. Tapi apakah kita bisa silangkan sesuai dan harapan hasil sesuai dengan itu? Belum tentu. Kenapa? Kita juga harus tahu, selain karakter blueprint yang dimiliki masing-masing individu varian ikan tersebut, ikan nila tadi misalnya, kita harus tahu hubungan kekerabatannya, dekat apa enggak. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana pantangan kita, sehingga dalam agama kita disebutkan, saya yakin semua agama, kita dianjurkan tidak menikah dengan atau menikah dengan saudara kandung. Walaupun sama-sama kita memiliki karakter misalnya blueprint yang sama-sama baiknya. Kenapa? Karena kekerabatan yang sangat dekat akan menimbulkan potensi munculnya gen resesif. Gen resesif itulah gen yang tidak dominan. Yang itu karakteristiknya sangat kecil kemungkinan peluangnya muncul, tapi akan sangat besar muncul ketika dia terjadi persilangan dengan organisme yang hubungan kekerabatannya sangat dekat. Karakteristik itu apa? Karakteristik itu bisa jadi adalah sakit-sakitan, kemudian cacat, dan lain-lain. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita tahu dua individu yang memiliki blueprint misalnya, cetak birunya, oh ini dia cepat tumbuhnya, oh ini dia tahan penyakit, bisakah kita silangkan langsung? Lebih baik jangan disilangkan langsung. Kenapa?
nanti harapan kita sebenarnya harapannya mendapatkan individu yang cepat tumbuh, kemudian tahan penyakit. Tapi ternyata secara kekerabatan mereka berhubungan sangat dekat atau kekerabatan sangat dekat, kemungkinan nanti akan muncul gen resesi yang besar. Hasilnya apa? Bukan yang cepat tumbuh dan tahan penyakit yang muncul, tetapi perdil, cacat, bagian tubuhnya nggak lengkap. Nah, seperti itu yang tidak diharapkan muncul dengan kita mengetahui hubungan kekerabatannya. Sehingga pada saat ini kita pasti disarankan tidak menikah dengan saudara kandung ataupun saudara sepupu, sehingga untuk meminimalisir gen resesif kita muncul yang mengakibatkan keturunan kita menjadi cacat, keturunan kita menjadi kurang baik lah. Seperti itu Kak Dek Bayu. Siapa bisa dipahami informasinya Pak? Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan melalui chat ataupun melalui langsung. Oke. Saya penasaran dengan slide yang percobaan tadi. Misalnya pada manusia yang sudah melakukan vaksin, apakah DNA pada manusia tersebut dapat berubah? Nah, ini yang menarik. Vaksin itu apa sih? Vaksin itu adalah bukan materi genetik yang disuntikan kepada tubuh kita, tapi hanya spike karakteristik daripada vaksin itu yang sudah dilemahkan. Materi genetiknya sudah hilang. Sudah dilemahkan, sehingga ketika masuk ke tubuh kita, sistem antibodi kita akan merespon, oh ada sesuatu hal yang baru ini masuk ini, sehingga dia akan merespon membuat sistem antibodi untuk menyerang si sesuatu yang baru itu masuk. Ketika sudah direspon, otomatis tubuh kita akan membentuk antibodi terhadap virus tersebut, sehingga suatu saat ada virus masuk datang lagi, dia sudah kenal, oh ini yang kemarin datang nih, saudaranya datang, kita serang aja, langsung bisa diatasi, sehingga kita tidak mengalami fatal atau simptom yang fatal. Artinya antibodi kita sudah bisa mengenali sesuatu itu dan bisa meresponnya dengan cepat. Dibandingkan tanpa vaksin, antibodi kita masih bingung nih, ini apa yang masuk ini ya? Ini berbahaya atau enggak ya? Mereka masih meresponnya lama, sedangkan si virus ini sudah kadung berkembang biak dalam sel tubuh kita. Sehingga itu mengakibatkan menjadi fatal bagi tubuh kita responnya. Ya, macam-macam lah responnya, simptom yang terlihat pada tubuh kita. Nah, seperti itulah konsep vaksin. Sebenarnya konsep vaksin itu tidak akan mengubah DNA dalam tubuh kita apapun. Tapi si vaksin ini disuntikkan dalam tubuh kita untuk merespon agar si antibodi itu merespon terhadap sesuatu yang baru ke dalam tubuh kita, sehingga sistem imun tubuh kita bisa membuat antibodi lebih dulu sebelum virus yang asli menyerang. Jadi ketika disuntikan, virus itu sudah tidak berbahaya bagi tubuh kita, hanya pada materi-materi tertentu, yang bagian tertentu yang disuntikkan pada tubuh kita, sehingga tubuh kita tahu ini ada sesuatu partikel baru nih masuk ke tubuh kita. Kita buat sistem pertahanan baru nih untuk melenyapkan dia, sehingga ketika partikel yang utuh, artinya virus sesungguhnya datang, dia datang kemudian masuk ke tubuh kita, sistem immunity kita atau pertahanan tubuh kita nih kenal dia, oh ini ada si A datang nih nyerang lagi nih, sikat dia pakai senjata A. Jadi lebih cepat bisa teratasi, sehingga kerusakannya menjadi tidak lebih parah. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita siang hari ini. Jangan lupa saya sudah upload materi juga di bawah saya, ada materi tentang sel dan materi tentang DNA yang kira-kira di sana animasi. Jadi saya nggak bisa buat animasi terus terang. Jadi saya mencoba menggunakan animasi yang sudah ada di YouTube, sehingga saya harapannya kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Jadi lebih mudah membayangkan ketika daripada saya hanya ngomong saja seperti ini, kemudian menjelaskan dengan PowerPoint, tapi dengan animasi yang ada di YouTube yang dibuat oleh orang-orang yang lebih profesional dalam bidangnya, sehingga bisa membuat animasi yang lebih jelas. Kalian bisa lebih membayangkan apa sih fungsi DNA, kenapa sih harus DNA, kenapa DNA itu materi genetik, gimana struktur DNA, itu kalian bisa membayangkan. Kemudian juga pada sel, apa sih bagian-bagian dalam sel, kemudian apa sih bedanya sel eukariotik dengan prokariotik, kemudian sel tumbuhan dengan sel tanaman, bedanya seperti apa. Oke. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Oh ya, kita lupa belum absen ya.
Oke, absen akan saya sampaikan di grup aja ya. Eh, Terima kasih atas kehadirannya pada pagi sampai siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Mohon saya diingatkan sehari sebelumnya atau malam sebelumnya, sehingga saya ingat besoknya untuk misi kuliah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Selamat siang Pak, Selamat terima siang, kasih Pak. banyak. Terima Pak, kasih terima banyak. kasih. Ya, Terima terima kasih, Pak. kasih. Terima kasih, Pak.